masjid ini adalah masjid sejarah. Ada tokoh dalam pendirian masjid. Jadi masjid itu enggak tahu-tahu muncul, enggak. Memang harus kita bicaranya harus tahu siapa yang mendirikan masjid dan eranya kapan dan sebagainya. Di sini karena ini wawancara dari Nafatil Sejarah Ulama, kita agak flashback ke belakang zamannya era Batu Katong. Di sini Batu Katong sejarahnya bisa baca sendiri bahwa setelah mengalahkan dari Jepang itu, Batu Katong bergelar Adipati Ponorogo pertama, yaitu yang dulu namanya Pramanaraga atau Wengker, beralih ke Pramanaraga yang sekarang jadi Ponorogo. Itu Adipati pertama setelah lengsernya Yakin Kudu yang eranya era Warok, era Wengker, kerajaan Hindu-Buddha. Di sini misi Batu Katong adalah pertama memang banyak sekali. Salah satu adalah menyebarkan agama Islam yang disuruh langsung dari Raden Patah, Raja Demak. Demak sendiri adalah kesultanan kerajaan Islam pertama di Jawa, dan Batu Katong sendiri adalah zaman Demak masih kakak beradik ya, karena masih sama-sama keturunan dari Brawijaya V yang raja terakhir dari Majapahit, di mana dapat tugas untuk menyebarkan agama Islam di daerah Wilis ya, ini namanya Wilis namanya, hanya perang dan Kutu, dan hanya berhasil. Setelah itu Batu Katong mendirikan atau mensiarkan agama Islam. Harusnya Batu Katong itu nama kerajaan adalah Kesultanan Ponorogo atau Kasepuhan Ponorogo. Kalau sekarang kayak kita bicara di Cirebon dan sebagainya, karena beberapa Islam, kerajaan Islam biasanya adalah Kesultanan, Kasepuhan atau Kasunanan dan sebagainya. Dan itu juga setelah Batu Katong juga ada era-era Mataram. Tahu-tahu di sini ada masjid. Kita mengajunya pada prasasti. Di depan itu ada batu. Itu menunjukkan tahun 1560. Nah, itu dihitung-hitung. Itu mungkin jadi istilahnya mungkin prasastinya juga di sini. Atau gimana-gimana, intinya ada batu yang ada tulisannya. Nanti bisa dicek atau bisa difoto ya. Batu itu di depan masjid itu menunjukkan tahun 1560 Masehi. Itu mungkin masjid ini adalah masjid Kadipaten atau masjid keraton gitu, masjid kerajaan gitu, atau masjid Kadipaten ya, Adipati kan kok, betul kan Adipati gitu. Masjidnya sini, berarti setelah Adipati kelima tadi, Adipati Seputu membuat tadi apa? Layak ya, tidak. Masjidnya sini, alon-alonnya depannya masjid. Ini rumah saya itu analog ini. Nah, pasar sana biasanya kayak sudah layak, intinya masjid agungnya sini, masjid jaminya sini, alat itu. Nah, ya, kadipaten itu mungkin setelahnya makamnya, terus mungkin dan sebagainya bisa di kebetulan wilayah itu juga ada nama-namanya. Sini kan namanya Paten Benta. Mungkin berawal dari Patih, tempat Patih, karena di Keranggan itu ada makam-makam Patih. Masjid ini dibuka tahun 1773. Itu ada prasastinya di mimbar masjid sampai belakang itu ada menunjukkan tahun Hijriah, tapi dikonversi Masehi 1773 era zamannya Tegal Sari, era anaknya Kiai Ilyas kalau waktu itu. Nah, masjid agak diundurkan
keratonnya pindah mana? Sebelahnya dulu, yang tanah kosong Kambangan itu keraton. Itu ada, ini nanti kita ada foto itu, ada tembok yang kuno. Tapi itu masih kontroversi, orang-orang Sepo nggak mengakui bahwa itu adalah keraton. Tapi kalau kita dari penelusuran napak tilas dengan tim Mas Kris dan sebagainya, itu adalah keraton. Masjid agak diundurkan, gitu, dan masjid dibuka. Buktinya apa? Masjid itu adalah dengan nuansa Banten. Apa ya? Era arsiteknya itu Banten. Ciri Banten, masjidnya adalah kotak, cagaknya. Kalau Tegasari bundar. Sama di Masjid Agung Analog itu masih dari Cokro itu tokohnya tuh. Itu masih Tegasari. Itu bundar. Tegasari bundar sama mana itu? Marak juga bundar. Jadi siapa ini? Ada pondok, ada masjid bundar itu, cagaknya bundar itu eranya Mataram, eranya Tegasari. Kalau kota bisa dibuktikan, itu eranya Bantenan. Habis ini silakan ke Batu. Jadi mana itu? Bukan, ada masjid namanya Tubagus Abu Yahmin. Demangan. Oh, Demangan. Ya. Sampai masuk sana, itu persis satu masjid. Kotak di pojoknya ada tempat kembang. Sampai ke Sukosari, Imamburo, itu juga Banten. Kotak juga itu. Nah, makanya mengapa saya bilang ini ada 3 generasi dan berarti ada reformasi lagi. Dulu masjidnya ya saya bilang kecil, mungkin masjidnya itu hanya sekedar masjid kayak musola kayak suro gitu. Tapi waktu itu sudah dibikin itu sudah masjid kabupaten, masjid kerajaan. Karena jamaahnya kurang banyak. Tapi di eranya Mbah Hasan masjid itu dibongkar dengan besar dengan arsitek Bantennya kayak mungkin dari mimbar khotbah itu juga ada arsiteknya, cagaknya, dan itu masih tatahnya masih pakai tangga sebagainya. Begitu sini Islam berkembang, karena Mbah Zainal juga mondok Tegasari, mungkin dulu juga Pangeran Diponegoro juga ada, kita dengar juga mondok Tegasari juga. Dulu cirinya apa? Pendukungnya Pangeran Diponegoro pakai apa? Nandur, sawu, kecik. Ciri khas pendukung Diponegoro adalah di depannya ada sawu kecik. Masjid ada sawu kecik adalah pendukungnya Diponegoro. Seperti Buri Sawu, Imamburo sama kalau ke sana ada sawu keciknya. Nanti Masjid Diponegoro itu adalah pendukung di belakang layar. Banyak. Nanti Laskar Diponegoro banyak. Tapi nggak langsung karena sini kalau langsung kan juga kan sistem grill ya tuh. Nah, tapi Londo itu juga nggak kalah pinter. Londo itu yang ngobrak-abrik Indonesia itu ya Belanda. Sistem adu domba pecah belah kerajaan Mataram jadi 4 itu kan Belanda biar nggak. Akhirnya apa? Kalau bisa, kalau ada yang bilang namanya juga namanya Londo Ireng gitu. Mata-mata tahu bahwa bahasa dan tulisan Islam berkembang, banyak pondok-pondok dirikan madrasah kayak Jandan dan sebagainya. Itu Menggungan itu ada pondok-pondok kuno juga. Kabupatennya dipindah di Analog sekarang ini karena untuk menghilangkan jejak pasukan Diponegoro, karena di Belanda itu sudah capek kan Diponegoro, uangnya habis. Namanya perang apa itu? Perang Jawa. 5 tahun tapi terus menghabiskan APBN-nya Belanda dan sebagainya. Akhirnya apa? Mungkin Belanda ini dulu di sini tuh sarang teroris mungkin ya. Dan sekarang ini kamu itu di sini teroris gitu begini. Jadi orang di sini tuh gak keren itu, takut semuanya. Nanti Belanda juga ingin, ayo orang sini pindah ke sana, kasih tanah sebagainya. Pasti pindah semua. Dan di sini difonis kalau kamu tetap sini kamu adalah sini teroris. Kan biasa dia Belanda itu pejabat. Akhirnya Mbah Zainal itu dikasih iming-iming, Mbah, ayo pindah ke barat, tak naikkan jabatan. Saya nggak mau jabatan lebih. Aku tak mau pengen masjid ini sampai nanti. Makanya masjid ini yang bisa jadi kiai bisa kasih ada terang-terang keuangan. Kalau itu bisa nggak kuat. Walaupun masjid jamek, tapi ada benang merahnya, riwayatnya kayak gitu.
sampai apa kata Mas Kris? Surah Diriyat 2 itu nggak mau dimakam di sini karena ini nggak bilang. Di sini benar-benar didoktrin bahwa ini adalah hitam. Pada pindah semuanya lah, mungkin karena pindah semuanya Mbak Jana bisa menguasai tanah. Makanya ini tanah seluruh ini masih di keluarga saya. Masih keluarga itu juga sampai ke sana ya. Tapi Pak Atan sama sendiri itu masih saudara. Itu mungkin karena dia dulu ditinggal. Atau mungkin karena dulu karena kamu baik nggak mau pindah, udah tak kasih tanah, merdeka mungkin atau betul misalnya. Kita ulang lagi bahwa mungkin masjid itu di rumahnya Batur Katong sana di era Adipati kelima dibikin sistem pemerintahan yang ideal, masjidnya sini, alurnya situ, tapi kecil. Nah, ada perubahan agak besar di eranya Mataram 1773 yang saya dapat tadi itu sampai sekarang nggak berubah, cuma di ukuran depan aja. Dan sampai dipindah kabupatennya ke Masjid Agung yang ada itu Mbak Zena juga ikut meresmikan juga. Gedungnya itu di bawah sana nggak bunyi, tidak ada istilah.